Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sejarah dan sistem pendidikan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Nurrohmah dengan NIM 2020333011. Analisis yang akan saya bahas yaitu Dasar Hukum Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, yang resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, antara lain prinsip yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya, sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan atau niat dan hasrat, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kemudian, bagaimana dengan misinya? Dengan visi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan nasional memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Kemudian, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 6, Pasal 13 Ayat 1, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contohnya, sekolah-sekolah umum. Kemudian, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya, les, bimbingan belajar, dan privat. Yang terakhir, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Contohnya ialah pendidikan yang didapat dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya adalah jenjang. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1 Ayat 8. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang terakhir, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Selanjutnya adalah jenis pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Beberapa contoh lain jenis pendidikan yaitu A. Pendidikan anak usia dini, B. Pendidikan kedinasan, C. Pendidikan keagamaan, D. Pendidikan jarak jauh, dan E. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Materi selanjutnya adalah peran serta masyarakat. Diatur dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54. Yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. E. Penyelenggaraan oleh lembaga negara lain. Diatur dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 64 dan 65. Yang pertama, Pasal 64. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, Pasal 65. Yang pertama, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikut sertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia. Yang keempat, kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan materi yang terakhir yaitu Permen Pendukung atau Peraturan Menteri Pendukung. Ada 3 peraturan Menteri Pendukung, yaitu yang pertama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78. Yang kedua, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301, dan yang terakhir pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penulisan dan juga ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.